Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra dari kelas A1 Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Taufik Hidayat dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Saputra dari kelas Sipil A1. Perkenalkan, nama saya Sultan Priyatama dari kelas Sipil A1. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prabowo dari Sipil A1. Kan nama saya Wiji Cahyono, kelas A1 Sipil. Perkenalkan, nama saya Zainul Fianti dari kelas A1 Sipil. Dari mekanika fluida. Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak, serta akibat interaksi dengan media batasnya. Dan fluida adalah suatu material yang memiliki gaya gesek rendah, contoh seperti air, udara, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya, mekanika fluida membahas tentang semua fluida dalam situasi statis dan dinamis. Mekanika fluida adalah cabang mekanika kontinu yang berhubungan dengan suatu keterkaitan antara kekuatan gerakan dan kondisi statis dalam bahan kontinu. Berikut adalah diagram hubungan antara mekanika kontinu dan mekanika fluida. Sejarah perkembangan mekanika fluida. Seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya, mekanika fluida mempunyai sejarah panjang dalam pencapaian hasil-hasil pokok, sehingga menuju ke era modern seperti sekarang ini. Pada masa prasejarah, kebudayaan-kebudayaan kuno sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan aliran tertentu. Sebagai contoh, perahu layaran sudah dilengkapi dengan dayung, dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Archimedes dan Hero dari Iskandaria memperkenalkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Selanjutnya Archimedes dalam kurung 285 sampai 212 Masehi sebelum Masehi merumuskan hukum apung dan menerapkan pada benda terapung atau melayang, dan juga memperkenalkan bentuk kalkus diferensial sebagai bagian dari analisisnya. Yang selanjutnya, hasrat manusia mempelajari hidraulika bermula dari persoalan dasar tentang penyediaan air minum, irigasi, navigasi, dan tenaga air. Air minum dapat dengan menggali sumur, air irigasi diperoleh dengan membuat parit atau saluran. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil peninggalan kota-kota kuno di Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, diketahui bahwa pada zaman itu pengetahuan dasar hidrolika telah berkembang. Sekian. Setelah runtuhnya Kekaisaran Roma tahun 476, perkembangan hidrolika seakan-akan terhenti selama 100 tahun. Kedua, perkembangan selanjutnya dimulai oleh Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519 yang menyambungkan ide-ide baru selama ia membuat saluran di Italia Utara sebagai orang pertama yang meletakkan dasar hidrolika sungai. Yang ketiga, setelah Leonardo da Vinci, perkembangan hidrolika sangat cepat berkat kontribusi dari Galileo, Torricelli, Mariotte, Pascal, Newton, Pilot, Bernoulli, Euler, dan D'Alembert.
Walaupun secara umum teori dari para ilmuwan tersebut sesuai dengan hasil percobaan, tetapi pada beberapa peristiwa dijumpai ketidakcocokan antara teori dan kenyataan. Bagian contoh, De Alembert menyatakan bahwa tidak ada tahanan pada benda yang bergerak dalam fluida ideal, tidak punya kekentalan. Kesimpulan ini tentu saja tidak benar, karena kita selalu berhadapan dengan cairan yang mempunyai kekentalan. Hal ini menunjukkan keterbatasan teori pada saat itu untuk memecahkan persoalan fluida. Perkembangan di atas mendasari perkembangan mekanika fluida modern dewasa ini. Sebelum suatu bangunan air yang besar dibangun, terlebih dahulu dilakukan uji model di laboratorium hidrolika. Pada abad 20, persoalan fluida dapat dipecahkan dengan metode rasional. Metode ini telah berhasil memecahkan banyak persoalan fluida sehingga membuka pemahaman terinci dari masalah fluida. Perkembangan ini semakin pesat dibantu oleh perkembangan komputer yang sangat menakjubkan.